dalam kerajaan Allah. Haleluya. Karena Bapak Ibu punya keberanian untuk melangkah. Haleluya. Yang ketiga, mengerjakan ketaatan. Ya. Bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa pada saat itu. Ya. Waktu Allah berkata, oleskan darah itu ke setiap pintu orang-orang Israel. Dan waktu malaikat maut itu melewatinya, maka dilihat darah itu. Tidak ada kematian anak sulung di dalamnya. Tetapi yang tidak ada cap darah di sana, anak sulungnya pasti mati. Anak laki-laki mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi itu hal yang belum pernah dialaminya. Bagi Musa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Iya Bapak Ibu, bagi dia itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi karena ketaatannya dia melakukannya juga. Jadi waktu Firman ini berbicara kepada kita nggak masuk akal. Bagaimana mungkin saya sembuh waktu berdoa? Bagaimana mungkin goal bisnis saya waktu saya berdoa? Bagaimana ada mujizat waktu saya memuji-muji Tuhan? Mungkin ada pertanyaan. Tetapi justru pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kita harus lebih memilih untuk taat melakukannya. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kejar di dunia ini? Kalau hanya mengejar harta dunia, gak usah ke gereja deh, gak usah ikut Tuhan deh. Amin. Engkau modal 10 juta aja bisa jadi kaya dalam tempo 2 tahun. Benar. Benar Bapak Ibu. Makanya saya larang jemaat-jemaat Tuhan. Tim inti, saya tegaskan kepada tim inti, jangan ada engkau yang jual uang, saya bilang. Karena apa? Karena bukan itu berkat kita. Bukan itu berkat kita. Amin. Kalau untuk kaya mah gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Gampang. Kau punya motor jual aja 10 juta. Besok kau jalan, kasih ke orang. 30% sebulan. Setahun hitung. Kaya enggak? Kaya. Tidak usah susah-susah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu yang Tuhan mau? Halo? Apa yang Tuhan mau? Walaupun hidup kita apa adanya hari ini Bapak Ibu, waktu kita taat mengerjakan firman, saya percaya hari demi hari hidupmu akan diangkat Tuhan. Hari demi hari hidupmu akan diberkati Tuhan. Hari demi hari engkau diangkat lebih tinggi lagi. Amin. Haleluya. Saya bukan larang Bapak Ibu untuk bisnis. Bisnis saja. Kau beli barang-barang jual mau 10 kali lipat ke harganya terserah. Karena engkau bentuk kerja. Suka sama suka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, taat saja melakukan firman. Mungkin hari ini tidak ada lagi beras di rumah, gak ada bayar uang sekolah. Kalau engkau taat, Tuhan akan pasti buka jalan. Amin. Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk memberkatimu. Tetapi sekalipun temanmu mungkin ada uang, tetapi yang dia tidak digerakkan untuk memberkatimu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau engkau berdoa, dilihat hidupmu jujur, dilihat hidupmu baik, dilihat hidupmu begitu taat, siapapun akan tergerak. Karena Roh Kudus akan menggerakkan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian belajar taat saja. Apa yang dikatakan Tuhan lakukan dengan segera. Musa melakukan itu waktu dia dengar apa yang diperkatakan Allah kepada dia, dia melakukannya. Waktu ada masalah, tantangan di depan, Tuhan halaukan mereka. Waktu di padang gurun mereka berjalan, di sana banyak yang sudah meninggal karena kepanasan, karena air yang tidak ada. Tuhan buka jalan. Mereka berjalan gelap, tidak tahu kemana arahnya. Tuhan berikan tiang api menerangi. Tidak mungkin Bapak Ibu, itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi karena ada perintah Tuhan, berjalan, melangkah, bertolak, maka dalam perjalananmu Tuhan sudah atur Bapak Ibu. Tuhan sudah atur karena di depan Dia sudah menantikan kita. Kadang itu enggak kita sadari.
kita lebih mementingkan bagaimana hati saya. Kalau hati saya lagi sukacita, ya sudah. Kalau hati saya lagi nggak sukacita, ya udah terserah saya. Saya mau katakan, kita nggak ada hak untuk mengatur diri kita. Amin. Tidak ada hak mengatur diri kita. Diri kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Hanya Tuhan yang berhak mengatur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan katakan berjalan, berjalan. Diam, itu yang kita lakukan. Karena waktu kita dikatakan Tuhan berjalan, kita tidak berjalan. Dan juga waktu katakan stop, kita berjalan, enggak akan terjadi apa-apa. Tidak ada mujizat, saudaraku sekalian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, mengerjakan ketaatan. Jadi Musa taat akan apapun sekalipun dia belum mengerti secara jelas. Yang keempat, terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa selalu mengalami keajaiban-keajaiban dalam perjalanan itu. Dalam kepemimpinannya, ketidakmampuannya, ketidakbisaannya, ada mujizat, ada keajaiban terjadi. Perhatikan, pada akhirnya iman yang menuntunnya pada cara pandang yang benar. Makanya saya katakan tadi, iman itu penting Bapak Ibu. Kalau kita punya iman, maka cara pandang kita itu menjadi cara pandang yang benar. Kenapa cara pandang kita nggak benar? Kenapa kita salah paham? Kenapa kita sensi? Karena firman tidak ada di sini. Sekalipun ada, kita tidak aktifkan. Tetapi waktu kita aktifkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menerima kekurangan suami kita, bisa menerima kekurangan istri kita, bisa menerima kekurangan mertua kita, menantu kita, cucu kita, opung kita, engkong kita. Karena apa? Karena ada firman. Firman itu aktif Bapak Ibu, bekerja. Ini penting bagi kita. Biar kita mengalami keajaiban dalam hidup kita. Jadi cara pandang yang benar itu akan terjadi akibat dari keberanian kita, ketaatan kita kepada Tuhan, yang mengakibatkan kita mengalami mujizat dalam perjalanan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Musa membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Laut Merah. Sekarang ini kan sering kita dengar Laut Merah kan? Sering kita dengar Laut Merah. Sekarang perang di sana. Banyak kapal yang sudah karam di sana ditembakin. Iya? Itu yang mereka seberangi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan Laut Merah yang abal-abal. Bukan kali yang di depan rumah Pak Endang itu, bukan. Itu mah si Tiu saja menyeberang bolak-balik juga nggak apa-apa. Iya kan? Bukan begitu Laut Merah Bapak Ibu. Laut Merah itu laut yang sangat dalam sekali. Di sana yang lewat tanker-tanker semua Bapak Ibu. Bukan sampan nelayan yang lewat di sana, nggak ada Bapak Ibu. Wow. Mereka yang seberangi itu luar biasa. Musa membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Wah. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu membaca, kalau nggak ada iman, membaca Alkitab ini, maka Bapak Ibu kirain ini dongeng. Atau Brahma Kumbara. Atau film mak lampir yang bisa jalan. Tiba-tiba ditaruh tongkat, cus, langsung kering semua. Sulap, bukan. Tetapi kuasa Tuhan bekerja, amin. Dan apa yang terjadi? Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan saya punya iman. Ya, walaupun di keluargamu yang enggak ada namanya iman. Ya. Tetapi kalau kita punya iman Bapak Ibu, akibat firman yang ada dalam diri kita, maka kita bisa menerobos kemustahilan itu. Wah, luar biasa. Perhatikan waktu Musa melaluinya. Karena mereka punya iman, mereka selamat. Tetapi perhatikan, pasukan-pasukan Firaun mencoba seperti yang dilakukan oleh Musa. Apa yang terjadi? Mati semua. Katakan mati semua. Iya. Jadi kalau kita tidak punya iman, jangan coba-coba deh ya. Nanti kalau pergi ke ke Tanjung Pasir, mau ke
Pulau Untung Jawa, dalam nama Tuhan Yesus kering. Kalau kering, perahu pasti protes deh. Habis gak ada yang naik perahu lagi. Iya. Harus punya iman Bapak Ibu. Kita punya iman. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Maka saya perkatakan kepada Bapak Ibu, di dalam kita ini sudah ada kuasa. Perkatakan itu, perkatakan itu. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Makanya saya enggak bosan-bosan mendoakan parkiran kita. Setiap pagi Bapak Ibu. Setiap pagi. Pergumulan Bapak Ibu saya enggak bosan-bosan untuk mendoakannya. Karena saya percaya dalam doa itu Tuhan jawab. Amin. Waktu Bapak Ibu dijawab doanya, datang ketemu disenyum-senyum. Saya sudah senang Bapak Ibu. Jujur. Jujur Bapak Ibu. Iya. Kenapa enggak ibadah? Iya Pak, lagi banyak masalah. Pak, kenapa enggak menabur? Iya Pak, lagi uangnya lagi enggak ada. Tapi kalau datang dari pintu, shalom. Beda orang diberkati datang ke gereja sama yang penuh dengan masalah. Kalau yang punya masalah, tunduk begini. Dari minggu pertama sampai minggu keempat, lagunya